Dina berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi semalam hanyalah pingsan biasa. Tekanan darah turun, kelelahan. Shift malam terlalu panjang. Semua masuk akal. Kalau saja pulpen itu tidak ada. Pulpen tua berwarna hitam kusam tergeletak di meja loker. Badannya dingin meski ruangan tidak ber-AC. Ukiran kecil di sisinya masih jelas. Arsip bawah. Dina tidak ingat membawanya. Ia tidak ingat menyentuhnya. Namun noda hitam samar di ujung jarinya tidak mau hilang. Meski sudah dicuci berkali-kali. Pagi itu, rumah sakit berjalan normal. Pasien antre, dokter mondar-mandir. Bau antiseptik memenuhi udara. Terlalu normal. Dina memperhatikan sesuatu yang baru. Beberapa papan nama staf di lorong tampak kosong. Bukan dilepas, melainkan seperti tidak pernah terpasang. Ia bertanya pada Rani, perawat senior. "Mbak, ruang arsip lama itu masih dipakai ya?" Rani mengernyit. "Arsip apa?" "Yang di bawah, dekat lift tua." Rani tertawa kecil. "Rumah sakit ini cuma punya sampai B3, Din." Nada suaranya ringan, terlalu ringan. Padahal Dina tahu lift itu turun lebih jauh. Siang hari. Dina memeriksa sistem jadwal di komputer nurse station. Akses biasa, tidak ada yang aneh. Namun saat ia membuka log jadwal malam, layar berkedip, baris baru muncul. Shift malam, ruang bawah, tanggal, malam ini, nama petugas, Dina S. Status, konfirmasi belum ditandatangani. Jantung Dina berdentum keras. Ia menutup tab itu. Tab terbuka lagi sendiri. Kursor berkedip tepat di kolom tanda tangan digital. Sore menjelang malam. Dina berniat pulang lebih awal, tapi kepalanya pening. Suara di telinganya berdengung pelan, seperti detak jam yang terlalu dekat. Saat melewati lorong belakang, ia berhenti. Papan pengumuman itu ada lagi. Kertas baru, bersih, rapi. Tidak ada nama, hanya satu baris, 02,3, petugas jaga, menunggu. Di pojok bawah kertas, tercetak cap kecil, arsip bawah. Dina berbalik, lorong di belakangnya tampak lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu mati satu persatu, menyisakan cahaya kuning di ujung dekat lift tua. Lift itu terbuka dan dari dalamnya terdengar suara jam berdetak. Tik, tik, tik. Jam ponsel Dina menyala. 02,29. Padahal baru pukul 8 malam. Sebuah pesan masuk dari nomor internal. Jaga malam tidak membutuhkan waktu yang sama. Dina mundur selangkah. Pintu lift mulai menutup perlahan. Dari celah pintu, ia melihat sesuatu di lantai lift. Buku absen terbuka dengan satu nama yang mulai tertulis sendiri. D. Ina. Ana belum selesai, seolah menunggu tangannya. Dina belum turun ke arsip bawah, tapi arsip bawah sudah mulai naik mencarinya. Dina tidak pulang malam itu, bukan karena ia ingin tetap di rumah sakit, melainkan karena setiap kali ia mencoba melangkah ke pintu keluar, kepalanya terasa seperti ditekan dari dalam.
Penglihatannya berkunang-kunang dan suara detak jam itu muncul lagi berdentum di balik telinga. Tik, 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 seolah waktu berjalan di dalam kepalanya. Bukan di dunia nyata. Ia duduk di ruang perawat, memeluk segelas kopi yang sudah dingin, mencoba bernapas teratur. Di layar CCTV kecil di sudut ruangan, lorong belakang terlihat kosong. Lift tua tertutup, lampu menyala, normal, tenang. Bisiknya pada diri sendiri. Kamu masih di sini. Namun rasa itu tidak hilang. Rasa bahwa sesuatu sedang menunggu giliran. Sekitar pukul 10 malam, Dina bertemu Fajar, petugas keamanan shift malam. Wajah pria itu tampak lelah. Matanya cekung seperti kurang tidur berhari-hari. Mas, Dina memanggilnya. Kamu pernah dengar ruang arsip di bawah? Fajar berhenti berjalan. Lama. Kenapa nanya begitu? Tanyanya akhirnya. Kemarin aku sempat turun. Kayaknya Fajar menelan ludah. Kamu lihat apa? Nada suaranya berubah. Tidak lagi santai. Dina ragu, tapi akhirnya berkata jujur tentang jadwal, tentang buku absen, tentang jam 2:30. Fajar menghela napas panjang. Ada beberapa staf lama, katanya pelan, yang gak pernah tercatat meninggal, tapi juga gak pernah pensiun. Dina menatapnya. Mereka hilang? Bukan, jawab Fajar. Mereka masih tercantum di sistem lama, tapi nama mereka gak bisa dihapus. Ia mengeluarkan ponsel, membuka galeri. Sebuah foto lama muncul. Foto staf rumah sakit diambil belasan tahun lalu. Fajar menunjuk satu wajah di barisan belakang. Kamu kenal? Dina mencondongkan tubuh. Perempuan di foto itu memakai seragam perawat lama. Senyumnya kaku, matanya kosong. Itu Bu Ratni, dia bilang. Namanya Ratni, kata Dina pelan. Petugas arsip. Fajar mengangguk. Dia hilang dari daftar pegawai 12 tahun lalu. Tapi tiap beberapa bulan namanya muncul lagi di jadwal malam. Jam di dinding ruang perawat berbunyi pelan. 22,3. Namun ponsel Dina bergetar. 02,3. Pesan baru masuk. Petugas tambahan terdaftar. Fajar. Status menunggu. Fajar memucat. Apa itu? Tanyanya cepat. Dina menunjukkan layar. Wajah Fajar berubah tegang. Tidak, katanya tegas. Aku gak pernah turun ke sana. Namun saat ia mengangkat tangannya, Dina melihat bekas tinta hitam di jari telunjuknya. Persis seperti noda di jarinya sendiri. Mereka menuju ruang IT lama. Ruangan kecil yang jarang dipakai. Komputer di sana masih terhubung ke server lama rumah sakit. Layar menyala dengan dengung berat. Dina membuka folder bernama Arsip Shift Malam. Di dalamnya ratusan file, nama-nama staf, tangga, status. Sebagian besar bertuliskan selesai. Namun ada beberapa yang berbeda. Status tergantung. Nama paling atas Dina S. Di bawahnya satu nama baru saja muncul. Fajar
panjang. Ini bukan jadwal, bisik Dina. Ini daftar. Fajar menutup mulutnya dengan tangan. Daftar apa? Sebelum Dina menjawab, lampu ruang IT berkedip, monitor bergaris-garis, dan satu file terbuka sendiri. Isinya bukan data, melainkan rekaman suara. Suara statis, lalu bisikan pelan. Jaga malam, tidak boleh kosong. Lalu suara lain menyusul, lebih dekat, lebih jelas. Kalau tidak ada yang menggantikan, kami tetap terjaga. Lift tua di lorong belakang berbunyi. Ding, padahal tidak ada yang menekan tombol. Lantai yang menyala di panel luar bukan B1, bukan B2, bukan B3. Huruf merah kecil menyala di bawahnya. B4. Fajar mundur selangkah. Denah rumah sakit tidak punya B4, katanya. Dina mengangguk perlahan. Tapi arsip bawah punya. Jam dinding berdetak keras. Tik, tik, tik. Dina tahu mereka tidak sedang dikejar oleh waktu. Mereka sedang dipanggil. Dina belum menandatangani jadwal, tapi sistem sudah mulai menambahkan pengganti. Dan arsip bawah tidak suka menunggu terlalu lama. Lift tua itu berdiri terbuka di ujung lorong belakang. Pintunya berderit pelan, seperti napas orang tua yang kelelahan. Lampu di dalamnya menyala redup, berkedip tak beraturan. Panel lantai terlihat aus. Tombol-tombolnya sebagian pudar, sebagian lain terkelupas. Namun satu tombol tampak baru. B4, angkanya tidak dicat, seolah tumbuh dari logam. Dina dan Fajar berdiri beberapa meter dari lift. Tidak ada yang berani melangkah lebih dekat. Kita nggak harus masuk, bisik Fajar. Kalau kita nggak turun, mungkin. Ding, pintu lift mulai menutup sendiri. Dina bereaksi lebih cepat dari pikirannya. Ia berlari dan menyelipkan tangan ke celah pintu. Logam itu dingin, seperti es. Pintu berhenti. Lift tetap terbuka. Tetap terbuka, seolah menunggu keputusan. Kalau kita biarkan, kata Dina pelan, nama kita akan tetap ada di daftar. Fajar menatap lantai. Kalau kita masuk, kita mungkin bisa menghapusnya. Tidak ada kepastian di suara Dina, tapi ada satu hal yang ia yakini. Lari tidak menghentikan arsip bawah. Mereka melangkah masuk. Pintu menutup perlahan di belakang mereka. Lift bergerak turun. Lebih lama dari B3 seharusnya. Lampu berkedip. Dinding lift bergetar pelan. Seolah melewati ruang yang tidak dirancang untuk dilewati. Angka di panel tidak berubah. Tidak bergerak. Tidak berkedip. Hanya B4 yang menyala. Dina merasakan tekanan di telinganya. Dadanya sesak, seperti udara di dalam lift semakin tipis. Fajar menelan ludah. Den, katanya lirih, jam tanganku mati. Dina melirik. Jarum jam Fajar berhenti tepat di 02,3. Ponsel Dina bergetar. Tidak ada sinyal. Tidak ada jaringan, namun satu notifikasi muncul. Selamat datang di shift malam. Lift berhenti. Pintu terbuka ke lorong sempit. Lampu tabung kuning pucat
menggantung rendah. Sebagian mati, sebagian menyala terlalu terang. Dindingnya dipenuhi lemari arsip besi, berjajar rapat seperti barisan peti mati. Udara di sana dingin dan lembab, berbau kertas tua dan cairan antiseptik yang sudah lama kedaluarsa. Di ujung lorong, sebuah papan tergantung miring. Arsip bawah B4. Di bawahnya tulisan kecil, jaga malam. Jam dinding besar tergantung di atas papan. Detiknya bergerak, lalu melompat. 02,3. Mereka melangkah masuk. Setiap langkah bergema terlalu keras. Di tengah ruangan ada meja kayu tua. Di atasnya terletak buku absen. Buku yang sama, halaman terbuka. Tanggal hari ini, nama Dina dan Fajar tertulis rapi. Kolom tanda tangan kosong. Pulpen hitam tergeletak di sampingnya. Pulpen yang sama, jangan sentuh, bisik Dina. Namun sebelum Fajar menjawab, suara lain terdengar dari balik lemari arsip. Langkah kaki, pelan, berat, tidak seimbang. Seseorang keluar dari balik bayangan. Seorang pria berjas putih. Lehernya terbalut perban tebal yang sudah menguning. Darah kering menghitam di tepinya. Matanya cekung, tapi sorotnya tajam. Dokter itu tersenyum. Kalian datang tepat waktu, katanya. Shift malam hampir kosong. Dina menahan napas. Kamu, dokter yang kemarin. Pria itu mengangguk. Aku penjaga sebelum kalian, katanya ringan. Aku lupa pulang. Ia menoleh ke lemari arsip, membuka satu laci. Di dalamnya map-map staf, bukan pasien. Staf, nama, foto, tanggal, semua dengan cap merah. Selesai, dokter itu menutup laci, lalu menatap Dina dan Fajar. Arsip ini harus dijaga, katanya. Kalau tidak, mereka akan kembali ke atas. Siapa mereka? Tanya Fajar dengan suara gemetar. Dokter itu tersenyum lebih lebar. Yang seharusnya tidak selamat. Lampu berkedip keras. Dina mendengar bisikan muncul dari segala arah. Jaga malam, gantikan kami. Tinggal sebentar saja. Di balik lemari, bayangan-bayangan bergerak. Bentuk manusia tidak utuh. Ada yang tanpa wajah, ada yang tanpa kaki, ada yang berdiri terlalu dekat satu sama lain, seolah ruang tidak lagi mematuhi aturan. Fajar mundur. Kita harus pergi, katanya. Dokter itu menggeleng pelan. Tidak ada yang pergi sebelum tanda tangan, katanya lembut. Jam dinding berdentum keras. Tik, Dina merasakan dadanya sesak. Napasnya pendek. Ia melihat buku absen. Kolom namanya bergetar. Huruf-hurufnya bergerak sendiri, seolah tinta masih hidup. Tiba-tiba, Dina menyadari sesuatu. Di lemari arsip paling ujung, ada map kosong. Tanpa nama, tanpa foto. Hanya satu tulisan kecil, pengganti. Dina menatap dokter itu. Kamu bukan penjaga, katanya pelan. Kamu pengganti terakhir. Senyum dokter itu membeku. Semua di sini pengganti. Lanjut Dina, yang tetap di bawah, bukan yang selamat, tapi yang tidak pernah digantikan. Ruangan hening, bisikan
berhenti. Dokter itu menatap Dina lama, lalu tertawa kecil. "Pintar," katanya. "Makanya arsip bawah memilihmu." Lampu padam. Dalam gelap, Dina merasakan sesuatu menyentuh pergelangan tangannya. Dingin dan menarik. Mereka akhirnya turun ke B4 dan sekarang arsip bawah ingin menentukan siapa yang akan naik kembali. Gelap tidak langsung hilang. Gelap menekan. Dina merasakan lantai dingin di bawah lututnya. Bau kertas lembab bercampur darah tua memenuhi paru-paru Nia. Setiap kali ia bernapas, suara jam dinding masih ada, namun tidak berdetak. Ia menunggu seperti sesuatu menilai. Din, suara Fajar terdengar sangat dekat, tapi juga jauh, seolah datang dari ruangan lain yang menempel di ruangan ini. "Din, pegang aku." Dina meraba ke samping. Tangannya menyentuh lengan Fajar. Terlalu dingin. Lampu menyala tiba-tiba. Cahaya kuning pucat membuat ruangan terlihat lebih sempit dari sebelumnya. Lemari arsip kini bergeser mendekat. Jarak antar lemari menyempit, seperti dinding yang perlahan menutup. Di depan mereka, buku absen terbuka. Pulpen hitam berdiri sendiri. Ujungnya meneteskan tinta ke halaman kosong. Dokter berjas putih berdiri di sisi meja. Namun kini wajahnya berbeda. Kulitnya mengelupas di beberapa bagian. Matanya tidak lagi sejajar. Yang kiri terlalu tinggi, yang kanan terlalu rendah. Seperti wajah yang dipasang ulang dengan salah. "Waktu hampir habis," katanya pelan. "Shift harus diisi." Jam dinding berdentung. 02,31. "Kalau kami tanda tangan," kata Dina dengan suara serak, "kami nggak akan naik lagi kan?" Dokter itu tersenyum tipis. "Tidak dalam bentuk yang kalian kenal." Fajar mencengkeram lengan Dina. "Din, jangan." "Aku yang diam," potong Dina. Ia menatap buku absen. Di bagian bawah halaman ada tulisan kecil yang baru ia sadari. "Satu nama boleh dicoret. Jika ada satu pengganti, selalu cuma butuh satu." Gumam Dina. Dokter itu mengangguk pelan. "Arsip bawah tidak rakus," katanya. "Ia hanya tidak boleh kosong." Dina berdiri. Kakinya gemetar, tapi ia memaksa melangkah ke meja. Bayangan di balik lemari mulai bergerak lagi. Bisikan muncul, saling bertumpuk, makin keras. "Gantikan, jaga, aku tinggal." Dina mengambil pulpen. Tinta hitamnya terasa berat, seperti darah kental. Ia melihat dua nama. Dina Prami Eswari, Fajar Ardiansyah. Pulpen menyentuh kertas. Tangannya berhenti. Lalu Dina menggeser buku itu. Ia membuka halaman sebelumnya. Halaman staf lama. Nama dokter itu. Tulisan pudar. Hampir hilang. Namun masih terbaca. Dr. R. Hendra. Shift malam. Kolom selesai, belum dicap. Dina menoleh. "Kamu belum selesai," katanya. Dokter itu membeku. "Itu tidak relevan." "Relevan," balas Dina. "Arsip ini soal catatan, dan catatanmu belum ditutup." Ruangan bergetar. Jam dinding
berdetak satu kali. Tik, bayangan-bayangan menoleh ke arah dokter itu. Untuk pertama kalinya, senyum di wajahnya runtuh. Aku menjaga di sini terlalu lama, katanya. Nada suaranya berubah. Aku tidak bisa naik. Bukan naik, kata Dina. Selesai, Dina mencoret satu nama. Bukan miliknya. Bukan Fajar. Bukan Fajar. Ia mencoret nama Dr. Hendra. Pulpen terlepas dari tangannya. Buku absen menutup sendiri dengan bem keras. Lampu berkedip liar. Lemari arsip bergetar, lalu berhenti bergerak. Dokter itu terhuyung mundur. Tidak, bisiknya. Aku penjaga. Aku. Dinding di belakangnya terbuka. Bukan pintu. Lubang hitam berdenyut seperti napas. Tangan-tangan pucat muncul dari dalam. Menarik, menyeret. Dokter itu berteriak satu kali. Teriakan pendek, putus, seperti suara yang dipotong. Lubang menutup ruangan sunyi. Jam dinding berdentum 02,32. Lift berbunyi dari kejauhan. Ting, pintu terbuka. Cahaya putih bersih menyinari lorong B4. Dina dan Fajar tidak menunggu. Mereka berlari. Lift naik tanpa suara. Panel lantai menyala kembali satu persatu. B4 padam. B3, B2, B1. Pintu terbuka ke lorong rumah sakit yang normal. Terlalu normal. Suara perawat. Bau antiseptik segar. Jam digital di dinding menunjukkan 02,35. Seolah tidak ada yang terjadi. Mereka duduk di lantai. Terengah. Nama kita? Tanya Fajar. Dina mengecek ponselnya. Masih ada. Foto-fotonya utuh. Pesan masuk dari ibu. Nama mereka masih ada. Kita selamat, kata Dina pelan. Namun saat ia berdiri, ia melihat sesuatu di papan pengumuman shift malam. Daftar staf jaga. Di bagian bawah, tulisan baru dengan huruf kecil. Arsip bawah diaktifkan. Penjaga. Kolom itu kosong. Menunggu. Pagi harinya, saat Dina keluar rumah sakit, ia merasa ada yang tertinggal. Bukan tubuhnya, bukan namanya, tapi sesuatu di dalam kepala. Ia tahu satu hal pasti. Kalau suatu malam ia melihat lift dengan tombol yang tidak seharusnya ada dan jam menunjukkan 02,3. Ia tidak akan lupa. Karena lupa adalah cara tercepat untuk kembali ke bawah.